akan pernah lupa. Sampai kiamat kami anti PKI. Sekitar pertengahan tahun 50-an ketika itu Indonesia baru beberapa tahun menikmati kemerdekaan. Suayan menjadi medan perang saudara antara tentara pusat dengan tentara pemerintahan revolusional Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan PRRI. Dari sejarah kita ketahui bahwa tentara PRRI yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husin, Komandan Resimen 4 lebih banyak bertahan dan tidak memberikan perlawanan kepada tentara pusat. Mereka memilih untuk bersembunyi di dalam hutan. Lain halnya dengan tentara pusat yang begitu agresif tanpa balas kasihan menyerang tempat-tempat persembunyian tentara PRRI. Walaupun Suayan bukanlah markas tentara PRRI, namun tentara pusat fokus menyerang Suayan baik dari darat maupun dari udara. Karena mereka tahu Suayan pernah menjadi tempat berlangsungnya sidang pemimpin PRRI yang dihadiri oleh Pak Syafruddin Prawira Negara, Dahlan Jambek dan lain-lain pemimpin tertinggi PRRI. Disebabkan orang Suayan juga menyokong dan membantu perjuangan PRRI ini, maka menjadi sasaran serangan tentara pusat. Suayan juga lintasan atau laluan para pejuang PRRI yang mudik dari Payakumbuh menuju Suliki, begitu juga dari Kamang ke Suliki. Negeri ini menjadi persinggahan pejuang. Serangan tentara pusat yang membumi hanguskan Suayan membuatkan orang Suayan trauma dan meratap sepulang dari pengungsian atau kembali dari persembunyian. Banyak rumah dibakar, mayat bergelimpangan, ternak mati tertembak peluru dan mortar, padi menguning ada yang terbakar dan dipanen penjara. Dari sinilah lahirnya Ratok Suayan Angwih yang tertuang ke dalam syair lagu Saluang. Yang lebih menyedihkan lagi, ketika perang saudara antara PRRI dan tentara pusat ada pihak ketiga yang menangguk di air keruh. Mereka orang-orang PKI dari negeri sebelah. Orang Suayan anti PKI dan memilih partai Islam seperti Masyumi, Parti dan Muhammadiyah. Oleh karena PKI telah lama berdendam dengan Masyumi dan orang Suayan memang anti PKI, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh PKI untuk menjarah ke Suayan. Banyak orang Suayan yang mereka bunuh, rumah dibakar, padi yang masak yang ditinggalkan pemiliknya untuk ijok mereka panen, kolom yang ikannya banyak mereka tangguk, binatang ternak mereka bawa ke kampung mereka. Seorang pemuda Suayan yang bernama Sitarabuang Family Upiak Kumpua di pulau dengan berani menentang orang-orang PKI ini yang ingin merampas padinya. Ketika itu beliau sedang panen padinya di sawah Baruah. Pagi itu tentara pusat melancarkan serangan lebih awal dari yang biasa. Beberapa buah pesawat pengebom tentara udara melintas di bumi Suayan. Bunyi mesinnya menakutkan. Penduduk desa bertempiaran lari untuk menyelamatkan diri. Ada yang masuk ke dalam lubang tanah yang sengaja dibikin untuk sembunyi, ada juga yang lari ke dalam hutan. Namun Sitarabuang tetap meneruskan kerjanya menyabit padinya yang sudah pun terbengkalai. Setiap kali tentara pusat menyerang Suayan, orang-orang PKI dari kampung sebelah datang untuk menjarah ke Suayan. Di sawah Baruah terjadilah perkelahian yang begitu dahsyat antara orang-orang PKI ini dengan Sitarabuang. Mereka ingin merampas padi Sitarabuang. Namun Sitarabuang memilih daripada berputih mata biar berputih tulang mati dengan kemuliaan. Selagi aku hidup sebiji padi pun tidak akan aku serahkan kepada kalian, kata Sitarabuang.
hingga akhirnya Sitara buang tewas di sawahnya. Saat menghembuskan nafas terakhir Sabit yang berdarah masih lagi di dalam genggamannya. Mati syahid lebih dicintainya daripada harus menyerahkan haknya kepada orang lain.